Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Allahumma sholli wa sallim. Yang kami muliakan Al Ustadz Soleh Drehem LC, yang kami hormati Direktur Utama PT Cipta Nirmala, yang kami hormati Direktur PT Cipta Nirmala, yang kami hormati Kepala Rumah Sakit Semen Gresik, serta Bapak Ibu jamaah pengajian Tazkiyatun Nufus yang diselenggarakan rutin oleh PT Cipta Nirmala. Syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat serta hidayahnya sehingga pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan guna bersama mengikuti serangkaian acara Tazkiyatun Nufus. Dalam hal ini adalah sesi 2 dengan tema yang diusung yaitu amanah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana acara Tazkiyatun Nufus sebelumnya, untuk susunan acara pada sore hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan pemaparan materi Tazkiyatun Nufus oleh Ustadz Soleh Drehem, dan serangkaian acara nanti akan diakhiri dengan tanya jawab, doa, dan penutup. Mengawali acara pada sore hari ini demi kelancaran acara, mari kita buka bersama dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya langsung kami persilahkan kepada Al Ustadz Soleh Drehem untuk menyampaikan tausiah. Silakan Ustadz. Baik, suara saya jelas, Mbak? Jelas, Ustadz. Alhamdulillah jelas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana wa imamana wa qaidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Bismillahi tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita bersyukur Allah berkenan mempertemukan kita kembali, yang seharusnya saya harus bisa offline dengan Bapak dan Ibu sekalian, Pak Dokter, Bu Dokter, di Rumah Sakit Semen Gresik ini. Tapi rupanya Allah berkehendak lain, takdirnya kita harus melalui Zoom seperti ini. Mudah-mudahan sekali lagi silaturahim kita ini yang kita kemas dengan kemasan pengajian dengan tema Tazkiyatun Nufus, dengan penekanan mutu, visi, misi dari BUMN yang namanya akhlak, yang poin pertamanya adalah berbicara masalah amanah. Mudah-mudahan silaturahim ini silaturahim yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, silaturahim yang insya Allah akan memperpanjang umur kita dan melancarkan semua urusan dunia kita. Amin, amin, amin. Panjang umur, insya Allah barakah umur kita. Amin. Barakah umur rumah sakit kita. Amin Allah. Amin. Barakah pula pasien-pasien kita, para tenaga medis yang ada di Rumah Sakit Semen Gresik ini, semuanya dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Diberkahi pula pekerjaan kita yang sangat mulia ini, insya Allah. Amin. Kemudian secara khusus saya akan mengangkat tema kajian tazkiyah di sini, yang saya mencoba untuk mengkaitkan dengan
penekanan nilai akhlak, yaitu amanah, kompeten, harmoni, loyal, adaptif, dan kolaboratif, yang pada saat ini kita akan berbicara masalah amanah. Izinkan saya untuk mendalami apa amanah itu dalam pandangan Islam. Sementara kalau kita lihat panduan perilaku yang diangkat oleh Pak Menteri, yaitu memenuhi janji dan komitmen, itu poin pertama. Poin keduanya adalah bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan. Dan yang ketiga adalah berpegang teguh kepada nilai moral dan etika. Nah, ini insya Allah secara umum ya. Maka izinkan saya bagaimana pendekatan tazkiyahnya, pendekatan nilai-nilai moral, spiritualnya, nilai tazkiyahnya. Dan saya dengan berucap Bismillahirrahmanirrahim, saya kasih tema di situ. Mungkin nanti host bisa menyebarkan apa yang sudah saya berikan PDF, mungkin tidak perlu ditampilkan di sini, silakan dikaji. Saya pikir bisalah dioret-oret sedikit seperti itu. Amanah dalam Islam. Amanah kalau kita definisikan dalam bahasa kita itu, bahasa Arabnya itu kullun ma yu'ammanu alaihil mar'u min amrin wa nahyin. Kalau saya artikan amanah itu adalah segala sesuatu yang dibebankan kepada seseorang. Jadi segala sesuatu yang dibebankan kepada kita, baik itu berupa perintah atau larangan, baik itu perintah dari Allah, perintah dari Rasulullah, termasuk juga perintah dari perusahaan ini, selama tidak menyelisihi aturan-aturan dan nilai-nilai moral kita, nilai kemanusiaan agama ini, ya bahkan disebut di situ baik itu urusan agama atau urusan dunia, itulah amanah. Jadi amanah itu cakupannya sangat luas memang ya. Segala sesuatu yang ada, ya bahkan keberadaan kita turun ke dunia ini sudah kita sedang memikul amanah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-Ahzab ayat 72 ya, 72. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna aradna al-amanata 'alas samawati wal ard wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah ini kepada langit-langit dan bumi-bumi, dan seluruh bumi ini, maksudnya kepada penghuni langit dan penghuni bumi semuanya. Ya. Aradna 'alas samawati wal ard wal jibal, bahkan gunung-gunung yang nampak tegar seperti itu ada penjaga-penjaganya semua di situ, para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Fa abaina yahmilha, mereka semua menolak untuk memegang amanah ini. Wa ashfaqna minha, dan merasa berat untuk memikul amanah ini. Subhanallah, Allah tahu betul bahwa yang sanggup memikul amanah ini memang manusia. Ya, wa hamalaha al-insan, dan diterimalah amanah itu oleh manusia. Bapak Ibu, Pak Dokter, Bu Dokter, kita ini berarti orang-orang, manusia-manusia, makhluk kepercayaan Allah yang sengaja diturunkan ke dunia ini untuk mengurus dunia, mengelola dunia, mengarahkan dunia, memimpin dunia, memakmurkan dunia. Ini tugas kita, yaitu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hamalahal insan, memang diterima oleh manusia ini. Tapi ingat kata Allah Subhanahu wa taala, innahu kana zaluman jahula. Kalau kita salah menggunakan amanah ini, tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, sungguh manusia itu zalum. Allah tidak mengatakan zaliman, tapi zalum. Kalau bahasa gitu tuh zalimnya nemen. Parah kezalimannya itu. Ya, jahula. Allah tidak mengatakan jahila, tapi jahul. Benar-benar bodoh. Ya. Kok bisa tidak bisa menjalankan semua itu?
Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, buat kita umat Islam, ketika menurunkan amanah ini, Allah telah memberikan aturan kepada kita, diturunkan lewat lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang namanya kitab suci ini, namanya Al-Qur'an. Nah, di dalam Al-Qur'an itu semuanya diatur oleh Allah bagaimana kita mengelola dunia. Bahkan kisah-kisah umat sebelum kita tertuang semua dalam Al-Quran itu. Bagaimana dulu Adam alaihissalam ketika manusia pertama turun ke dunia ini, mengelola dunia ini. Bagaimana Idris, bagaimana Nuh, bagaimana Ibrahim, bagaimana Musa, bagaimana Isa. Tentu juga bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi panutan kita semua ini, mengelola amanah ini. Nabi itu, Bapak, tidak hanya mengelola amanah agama, tapi Nabi itu adalah pengelola negara, pengelola dunia. Ya. Jadi kalau kita tanya, apa yang tidak dibahas, apa yang tidak disentuh oleh Allah Subhanahu wa taala dalam urusan mengelola dunia ini semuanya. Dan itulah amanah. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa kok manusia mau menerima amanah ini? Begini, dulu jamaah sekalian, ketika, mohon maaf sebelum saya masuk ke sana, ketika para ulama mencoba menafsirkan, inna aradnal amanata, kami sesungguhnya kami Allah menawarkan amanah ini, apa amanah itu? Ini panjang pembahasannya ya. Ada yang mengatakan amanah itu amanah khalifatullah fil ard. Kita sebagai wakil Allah di muka bumi ini. Ya kita semua ini. Sesuai dengan profesi, kapasitas, kemampuan, pekerjaan, tugas yang masing-masing kita berbeda-beda. Kalau jenengan di sini dokter, ya, tenaga medis, perawat, dan lain sebagainya. Ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai wakil Allah turun ke dunia untuk memakmurkan dunia ini. Ini panjang pembahasannya. Ada lagi yang mengatakan amanah itu adalah Al-Qur'an itu sendiri. Ya, harus kita pegang, merujuk setiap ada masalah, setiap ada problem, setiap ada kejadian yang susah kita selesaikan, cobalah lihat Al-Qur'an. Al-Qur'an huwal hal, istilahnya. Quran adalah solusi bagi kita. Pertanyaannya sekarang, sejauh mana keterikatan kita dengan Al-Quran? Nanti kita akan bahas masalah ini pula. Amanah itu adalah amanah rumah tangga. Ya. Amanah itu adalah amanah bagaimana kita sekarang mengarahkan istri kita dan anak-anak kita. Ada yang mengatakan amanah, ya diri kita sendiri. Yang di situ ada mata, ini mata amanah. Mulut amanah, telinga itu amanah. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, saya tidak akan masuk karena ini kalau kita menjabar itu, ini tidak akan selesai-selesai hatta 10 kali pertemuan bahas amanah, itu panjang kemana-mana, Pak Dokter, Bu Dokter, Bapak Ibu-Ibu sekalian. Tapi izinkan saya, sesuai dengan apa yang saya kirim tadi, ingin menyampaikan bagaimana sih cakupan amanah dalam Islam itu. Paling tidak, di sini ada 8 model amanah. 8 macam amanah. Yang pertama, sebelum kemana-mana, dan saya mencoba mengkaitkan dengan profesi kita di rumah sakit ini, sebagai amanah kita di sini, yaitu amanah fil ibadah. Amanah dalam peribadatan. Amanah dalam ibadah. Apa itu maknanya? Nanti kita bahas. Yang kedua, al-amanah fi hifdzil jawarih. Amanah dalam menjaga anggota tubuh kita ini. Ya, insya Allah Pak Dokter lebih paham lagi. Nanti kita, tapi ada sentuhan-sentuhan lain yang saya mencoba mengkaitkan dengan kondisi kita saat ini. Yang ketiga adalah hifdzul wada'i. Amanah dalam menjaga barang titipan. Mungkin nanti dalam konteks kita, barang titipan ini adalah rumah sakit. Ya, dan peralatan medisnya segala macam itu. Yang keempat, al-amanah fil amal. Amanah dalam pekerjaan. Profesi. Amanah profesi. Yang keempat, yang kelima, al-amanah fil kalam. Amanah dalam berkomunikasi.
dalam pembicaraan, statement, keputusan, arahan, dan lain sebagainya. Amanah menjaga lisan kita, mulut kita ini. Kemudian al-mas'uliyah amanah, termasuk juga amanah dalam tanggung jawab. Masing-masing kita sesuai dengan tanggung jawabnya. Apakah direktur utama di PT Cipta Nirmala, apakah direktur di Cipta Nirmala, atau kepala rumah sakit Semeng Gresik, dan lain sebagainya. Ini semua adalah amanah. Ya, amanah pekerjaan. Ya, amanah al-mas'uliyah, tanggung jawab kita di situ. Kemudian yang ketujuh, al-amanah fil asrar, amanah dalam menjaga rahasia. Ya, karena nanti ada kebijakan-kebijakan tidak perlu kita keluarkan ya, sebagai strategi dalam kita menggolkan satu masalah di rumah sakit ini atau dalam pekerjaan kita. Ini biasanya di tataran direksi yang harus kita jaga betul. Sampai terakhir adalah amanah fil bai', amanah dalam jual beli. Ya, amanah dalam jual beli, amanah dalam mungkin nanti ada jual beli obat, jual beli apa segala macam. Nanti kita bahas sekalian apa maksud dari semua itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bahas amanah yang pertama, yaitu amanah al-amanatu fil ibadati. Amanah dalam peribadatan, dalam ibadah. Jamaah sekalian, pertama tolong yang harus kita sadari bersama, kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala turun ke dunia, sebenarnya tujuan utamanya, misi utamanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau masih belum ada Pak dalam benak kita, akhirnya kita dianggap beban ini Pak Dokter. Ya, tapi kalau kita punya misi yang jelas, sering ayat yang kita dengar ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia ini kecuali hanya untuk liya'buduni, untuk beribadah kepadaku. Ini amanah, amanah peribadatan namanya ya. Nah, kalau ibadah itu hanya ditafsiri sujud ruku, salat puasa, haji dan iktikaf ya dan lain sebagainya, baca Quran, saya pikir terbatas waktu kita ini. Padahal Allah menginginkan 24 jam waktu yang Allah berikan pada kita ini harus berbentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus kita sadari. Ya, apakah betul keberadaan kita ini di rumah sakit kita sampai saat ini jam 4. Sampai tadi dari rumah jam 7. Punya nilai ibadah tidak ya di mata Allah Subhanahu wa taala? Ini hanya difahami bagi orang yang memahami amanah dalam kehidupannya. Apakah betul nanti setelah kita pulang, ketemu dengan keluarga, kemudian kita tidur nanti di malam hari dari mulai jam 9 sampai jam setengah 4 atau jam 4 dini hari, itu tidurnya kita tidur ibadah atau tidak ya? Itu nanti kembali kepada niat kita. Jadi al-amanah fil ibadah. Oke. Tolong ini sebelum saya masuk pada ibadah yang sebenarnya, difahami dulu bahwa misi hidup kita turun ke dunia ini, kita ingin 24 jam dari subuh sampai ketemu subuh lagi itu dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidur saya ibadah, kerja saya di rumah sakit ini ibadah. Kalau kita punya pemahaman begitu, pasti kita akan lurus Pak pekerjaan kita. Faham bahwa ini amanah dari Allah. Karena ibadah saya tidak akan dikotori oleh nilai-nilai maksiat dalam waktu-waktu yang saya lalui ini. Subhanallah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ibadah secara umum. Nah, tapi kemudian dikatakan dalam poin di sini, faminal amanati, dan dari amanah peribadatan ini, ayyaltazimal muslimu bitakalif. Seorang muslim itu harus komitmen dengan beban-beban yang dibebankan kepadanya, khususnya beban yang datang dari Allah
ya sebagai misi utama kita manusia turun ke dunia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayu'addi furududdin kama yanbaghi. Kemudian dia akan melaksanakan kewajiban-kewajiban agama itu sebagaimana Allah perintahkan kepadanya. Maka dikatakan fayuhafidz 'alas shalah. Dia pasti menjaga salat 5 waktunya. Allahu Akbar. Bapak Ibu, jangan main-main ya dengan amanah ibadah mahdoh ya, yang namanya salat ini. Ibadah yang tidak bisa ditawar-tawar. Ibadah yang tidak gugur kewajibannya dalam momentum dan kondisi bagaimanapun pula. Ya. Mohon maaf, kalau kita puasa, kita bisa tidak puasa, kalau sakit kita tidak bisa puasa. Walaupun harus mengqadha'nya ya. Tapi kalau salat tidak ada qadha', Pak. Kalau orang tidak mampu, tidak ada kewajiban baginya mengeluarkan zakat. Walaupun zakat itu bagian dari rukun Islam. Tidak mampu, mungkin kita menerima zakat. Kalau kita tidak mampu, tidak ada kewajiban bagi kita untuk melaksanakan ibadah haji. Jatuh itu, Pak. Tapi kalau salat, subhanallah, muda, tua, sehat, sakit, tidak gugur kewajiban itu. Ya. Bahkan kalau sakit, tidak bisa berdiri, disuruh duduk. Duduk tidak bisa, disuruh telentang menghadap kiblat. Telentang tidak bisa, berbaring pun tidak jadi masalah. Berbaring bergerak sedikit tidak bisa, pakailah isyarat mata. Isyarat mata juga tidak bisa, berarti sudah hang orang ini. Tidak perlu salat, tapi disalati nanti orang ini. Artinya tidak turun kewajiban ini. Makanya Bapak, Ibu, sebelum kita kemana-mana berbicara masalah amanah yang besar yang Allah bebankan pada kita. Dalam konteks kita sekarang di rumah sakit ini, sebenarnya ini ukurannya salat, Pak, yang paling indah, yang paling jelas bagi kita itu. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Idza hafidhaha wa idza hafidhaha," kalau ada orang menjaganya, atau fahuwa ila ghairiha ahfad. Insya Allah dia terhadap amanah-amanah yang lain lebih ia jaga. Tetapi wa idza dhayya'aha, kalau kemudian orang ini, mohon maaf, melalaikan salat, fahuwa ila ghairiha adya. Aku yakin dia terhadap amanah-amanah yang lain lebih terlalaikan, lebih tidak karuan. Jadi sebenarnya jamaah, untuk melihat sejauh mana komitmen kita terhadap amanah ini, menjaga atau tidak, ukuran yang paling asasi, itu ukurannya di salat ini. Pak Dokter, Bu Dokter, jangan main-main ya di bab yang satu ini. Bapak, Ibu-Ibu, para perawat, semua yang hadir di sini, jangan main-main dengan bab salat ini. Konon katanya Sayyidina Umar itu, kalau ingin mengangkat pegawai baru, karyawan baru sebagai fit and proper testnya itu tidak muluk-muluk, Pak. Dia hanya nanya, di mana rumah orang itu? Semua orang banyak merekomendasi, fulan bagus, ya Amirul Mukminin, fulan bagus, fulan bagus. Ya. Apa kata Sayyidina Umar? Di mana rumahnya orang itu? Di mana masjidnya? Umar datang Pak subuh ke masjid itu, ngelihat datang nggak orang itu. Kalau orang itu datang ke masjid, ya sudah, itu aman. Langsung diterima oleh Sayyidina Umar. Tentu setelah sebelum-sebelumnya dia tahu bagaimana kapasitasnya. Orang punya kapasitas baik, manajemennya baik dan lain sebagainya, tapi salatnya bermasalah, sekali waktu nanti orang itu amanahnya juga akan bermasalah. Nah, ini karena saya kapasitasnya adalah kajian tazkiyah ya, saya sentuhan moral seperti ini Pak Dokter, Bu Dokter. Jangan main-main di bab amanah dalam urusan peribadatan ini, khususnya yang digambarkan oleh Rasulullah, oleh para ulama kita adalah amanah dalam peribadatan. Yang pertama, ibadah mahdoh itu sendiri.
yaitu salat. Jangan main-main dengan salat. Kemudian yang kedua, setelah salat biasanya langsung berbicara masalah wa ita'iz zakah. Ya, mengeluarkan zakatnya. Karena zakat itu harta yang Allah titipkan kepada kita, ya, berupa rezeki yang kita raih itu. Tolong kita fahami bersama, jangan sampai menganggap bahwa itu adalah hasil usaha kita, hasil kecerdasan kita. Ingat loh ya, yang ngasih kecerdasan itu, yang ngasih ilmu itu juga atas kehendak Allah. Kita juga dipilih di sini memiliki profesi ini, apakah itu kita sebagai seorang dokter, sebagai seorang perawat, sebagai seorang manajer, semua ilmu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo Pak, ketika kemudian dengan semua itu Allah membersamai kita dengan rezekinya, kita jangan merasa kita piawai di situ, bahwa itu adalah karunia dari Allah. Begitu sudah sampai pada nisabnya, jangan lupa keluarkan zakatnya. Allah hanya minta kepada kita 2,5% tiap tahun. Apalagi kemudian subhanallah kita tiap bulan Pak berpikir untuk bersedekah. Sadaqah, yasduqu sadaqatan. Itu menunjukkan kejujuran kita akan harta yang Allah titipkan kepada kita untuk dialokasikan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Itulah amanah ibadah harta namanya jamaah sekalian. Bapak dokter, Bu dokter, lanjut. Wasyam, puasa juga. Puasa. Insya Allah Ramadan sudah tinggal 4 bulan, beberapa hari lagi ya. Tak terasa ini, karena kita akan masuk Jumadil Awal, Jumadil Tsani, ya. Kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan. Tak terasa waktu ini berjalan begitu cepat. Puasa. Jangan main-main pula dengan puasa. Itu perintah dari Allah. Amanah, Pak. Ya, ini sekaligus puasa itu latihan ketulusan. Latihan keikhlasan. Memang kalau kita ingin melatih ikhlas ya puasa. Ya. Tidak ada Pak yang dari bentuk peribadatan yang instan melatih kita ikhlas daripada puasa. Luar biasa puasa ini. Karena tidak ada yang tahu hanya kita pribadi dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak makan karena Allah. Padahal bisa saja kita makan dan tidak ada orang yang tahu, tapi kenapa kita tidak mau makan? Saya sedang berpuasa. Ya kan? Kita juga haus, Pak. Kita tahan. Di depan kita ada teh, ada kopi. Bahwa kita keluar cari jus, berbagai macam bentuk jus ada. Duit juga ada, tapi kenapa kita tidak bisa berbuat begitu di siang hari? Karena saya sedang berpuasa. Makanya kata Nabi, menyampaikan firman Allah dalam hadis qudsinya itu as-shaumu li. Puasa itu memang untukku. Untukku kata Allah. Wa ana ajzibih, dan aku nanti akan membalas kepada orang itu. Memang pahala puasa ini Bapak, Ibu, Pak Dokter, Bu Dokter tidak ada yang tahu loh. Rahasianya itu antara kita dengan Allah nanti. Makanya sampai begitu istimewanya nanti begitu ketika kita masuk di surga, suruh lewat pintu khusus namanya pintu Rayyan. Berarti kita sedang menjaga amanah ibadah khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ghairu dzalika min al-furud allati yajib alaina an nu'addiha bi amanatillah rabbil alamin. Dan dari berbagai macam kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita untuk kita tunaikan sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadah, Pak. Nah, saya katakan tadi ibadah itu ada ibadah yang wajib, mahdhah, yang tidak bisa ditawar-tawar, karena ini merupakan rukun dari rukun-rukun Islam yang ada, salat, puasa, zakat, bahkan kalau mampu kita naik haji juga. Ini yang tawar-tawar, itu amanah. Bapak lihat rata-rata orang kalau sudah komitmen dengan nilai-nilai seperti itu, insya Allah punya pengaruh nanti terhadap amanah pekerjaannya itu. Terhadap amanah di rumah sakit, itu pasti sudah itu. Tapi juga ada amanah-amanah yang kedua, namanya amanah yang sunnah, yang nawafil. Yang sunnah-sunnah. Sunnah itu ada sunnah yang membersamai wajib. Yang kemudian kita kenal kalau salat namanya sunnah rawatib.
sunnah rawatib ya. 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat sesudah duhur, ya kan? Sudah 8 rakaat tuh Pak. Asar boleh enggak, sebelum asar juga boleh, tidak juga tidak apa-apa, tapi yang jelas tidak masuk rawatib. Rawatibnya itu ba'dal maghrib. Ya, ba'dal maghrib 2 rakaat. Kemudian ba'dal isya 2 rakaat. Sebelum subuh 2 rakaat. Itu adalah sunnah rawatib. Oke? Saya belum bicara sunnah duha. Kalau salat ini ya, kalau salat. Saya belum bicara sunnah tahajud. Rasakan nanti ya, akhi. Pak dokter, Bu dokter, kalau kita sudah terbiasa komitmen dengan ibadah sunnah, ibadah ini kita bicara amanah ibadah kan ya. Lihat orang-orang yang kemudian nikmat melaksanakan yang wajib dan yang sunnah seperti itu, Masya Allah. Kerja ini Pak, tidak jadi beban. Ya. Karena kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi juga sunnah bersedekah, berinfak. Kalau yang wajib namanya zakat. Tapi tidak cukup dengan yang wajib, tapi juga berinfak dan bersedekah. Ada sunnah namanya puasa sunnah. Tidak cukup dengan puasa Ramadan yang 1 bulan tiap tahun, tapi ada puasa Senin Kamis. Yang lebih semangat lagi ada puasa Daud. Masya Allah. Ya, kalau tidak juga puasa yang 1 bulan 3 hari. Terakhir nggak bisa juga ngambil yang minimalis puasanya Pak. Sebulan 1 kali saja. Tidak jadi masalah. Jangan sampai ada 1 bulan kita tidak puasa sama sekali. Dan rasakan orang ketika megang amanah ibadah sunnah seperti itu. Luar biasa jemaah sekalian. Itu ibadah. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Saya ingin menyampaikan hadis dari Rasulullah. Tidak ada pekerjaan, ya, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada yang aku wajibkan kepada hambaku. Jadi berarti ya mas sekalian, salat wajib, puasa wajib Ramadan, haji di musim haji, mengeluarkan zakat tiap tahun, itu memang pekerjaan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kemudian menambah lagi dengan yang sunnah. Terus apa komentar Allah Subhanahu wa Ta'ala? وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ. Ada sebagian dari hambaku yang dia mendekatkan diri kepadaku tidak cukup dengan yang wajib, tapi nambah juga dengan yang sunnah-sunnah. Subhanallah. Sunnah puasa, sunnah rawatib, sunnah membaca Al-Quran. Halo? Ada iklan lewat ini sepertinya. Sunnah membaca Al-Quran, sunnah baca zikir pagi, sunnah baca zikir sore. Ya Allah. Sunnah dalam bermuamalah, sunnah dalam berpakaian, ya, sunnah dalam berakhlak, sunnah dalam semuanya dalam bingkai sunnah. Subhanallah. Apa kata Nabi? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatta uhibba, sampai aku benar-benar mencintai orang itu. Jadi yang wajib Pak Dokter, Bu Dokter sudah kita laksanakan, tapi ditambah lagi dengan yang sunnah. Ini kita bicara amanah ibadah ya. Ini baru amanah pertama loh kita bahas ini. Apa dampaknya dengan pekerjaan kita ini? Hatta uhibba, sampai aku mencintai orang itu. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintai orang ini, Allahu Akbar. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Aku menjadi pendengarannya. Jadi Pak Dokter, Bu Dokter, teman-teman perawat semuanya yang hadir di sini, kalau kita sudah komitmen dengan sunnah Nabi sebagai bentuk peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selain yang wajib, telinga kita ini akan dijaga oleh Allah. Dia mendengar dengan pendengaran Allah. Artinya telinga kita ini akan dikawal oleh Allah. Kita tidak akan mendengarkan kecuali yang baik-baik masuk ke telinga kita ini. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Aku menjadi pandangan matanya. Kemana dia memandang, kemana dia melihat, memandang dan melihat dengan mataku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah.
Subhanallah. Jadi ini mata Pak tidak akan liar. Tahu gitu, mana yang halal untuk saya lihat, mana yang haram untuk saya lihat. Itu ada kontrol. Kenapa? Karena kita menjaga amanah peribadatan. Yang wajib sudah selesai, tambah lagi dengan yang sunnah-sunnah. Gitu. Subhanallah. Jadi telinga dijaga, pandangan mata dijaga. Mulut kita Pak juga dijaga oleh Allah. Tidak akan berbicara kecuali pembicaraan yang diridhai pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yadahu allati yubtishu biha. Aku menjadi tangan orang ini. Kemana dia meraba, ya, kemana dia menandatangani apa yang dia tulis, dia meraba, menandatangani, dia menulis dengan tulisanku dan rabaanku. Dia bergerak tangannya dengan gerakanku, kata Allah SWT. Jadi tangan kita pun juga akan dijaga oleh Allah SWT. Pak dokter, Bu dokter, tidak hanya itu, teman-teman sekalian, wa rijlahu allati yamshi biha. Aku juga menjadi kakinya. Kaki kita ini Pak, melangkah dengan langkah Allah. Artinya kita melangkah diatur oleh, dijaga oleh Allah. Kita tidak akan melangkah ke tempat-tempat yang tidak karuan. Karena amanah ibadah yang wajib dan sunnah nyatu dalam kehidupan kita. Subhanallah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa endingnya? Ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in sa'alani. Kalau dia memohon, meminta kepadaku, memohon berdoa kepadaku, apa yang dia minta, apa yang dia mohonkan, apa yang dia munajatkan, semua permintaannya dan munajatnya pasti aku ijabahi, kata Allah. Aku kabulkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Wala in ista'adzani, kalau dia berlindung kepadaku, ada sesuatu yang dia takuti dalam hidupnya, lau'izanna, akan aku lindungi orang itu. Jadi orang itu Pak tidak punya perasaan cemas. Tidak ada perasaan takut. Kenapa? Karena amanah peribadatan sebagai tujuan utama hidupnya itu jelas. Ngabdi sama Allah Subhanahu wa taala. Salatnya 5 waktu tidak pernah absen. Puasa Ramadannya luar biasa. Hajinya sudah dia laksanakan. Zakatnya tiap tahun jelas clear Pak. Tapi tidak hanya itu. Tambah dengan yang sunnah-sunnah tadi. Rawatibnya, duhanya, tahajudnya, baca Qur'annya, puasa sunnahnya, zikir paginya, zikir sorenya. Masya Allah, semua dilaksanakan, selesai sudah Pak. Telinga, pandangan mata, mulut, tangan, kaki kita, semua dikawal oleh Allah. Apa yang kita minta dikabulkan, dan apa yang kita takuti, dijaga oleh Allah. Dilindungi oleh Allah. Kita tidak akan cemas di dunia ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi sebelum kita bicara amanah-amanah besar, amanah-amanah yang ada di depan mata kita, dan sebenarnya itu jadi ringan buat kita jemaah sekalian. Kalau sudah peribadatan dengan Allah nyambung, jadi ringan. Kenapa? Karena kita nanti akan melaksanakan semua amanah itu, apalagi di dunia medis seperti ini, jadi ringan Pak. Karena ini semuanya bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampean dikawal terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat bab yang satu ini, ibadah ini sudah selesai jemaah sekalian. Allahu akbar. Saya belum masuk bab yang ketiganya tentang ibadah ini, amalan-amalan yang mubah. Ya kan? Bagaimana sampai berkeyakinan, yakin betul bahwa ini ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Pak Dokter, Bu Dokter, teman-teman sekalian, tolong tata hati kita. Ya, pasang niat dalam hati kita bahwa apa yang saya kerjakan ini dalam rangka ini adalah misi saya hidup di dunia untuk menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, pengorbananku, ibadahku, hidup dan matiku untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sampean Pak habis selesai semua ibadah yang wajib dan yang sunnah tadi itu, ya ibadah, kita bicara ibadah sekarang ya. Sampean juga mengerasa bahwa saya sekarang mau ke kantor. Sampean ketika kantor mengeluarkan mobil, Allah Akbar, itu Pak, nilai-nilai Islam peribadatan itu tetap dijaga itu. Pamit sama ibunya anak-anak. Kalau ada orang tua di rumah kita juga jabatan tangan dengan orang tua kita.
minta ridhonya. Ya, biar semakin kokoh Pak kita menjalankan amanah ini ke depan. Ya Allah. Terus kemudian cium kening istri kita. Istri juga bersalaman dengan kita. Begitupun sebaliknya. Saling meridai satu sama lain. Dan minta doanya pada orang yang di rumah. Mudah-mudahan pekerjaan saya ini semuanya dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan. Begitu keluar rumah, kaki sebelah kanan kita langkahkan duluan. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Pak Dokter, Bu Dokter, teman-teman sekalian, ketika sampean dalam suasana seperti itu, apalagi sebelumnya sampean sudah salat 2 rakaat duha di rumah, terus jalan menuju kantor, sampean baca doa itu, semua orang rumah meridai langkah-langkah kita ini, menunggu sampai nanti jam 4 atau jam 5 sore pulang, menunggu pulangnya kita. Saat sampean bekerja, sampai sampean berangkat kerja, di saat sampean dalam suasana di kantor bekerja, pulang ke rumah itu semuanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat. Niat ini kita mainkan terus. Mainkan terus niat kita ini. Sehingga yang mubah berubah punya nilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Kerja saya ini ibadah. Karena saya merasa bahwa nanti kalau sudah saya gitu jemaah sekalian, hakul yakin Pak Dokter, Bu Dokter. Pekerjaan ini jadi ringan bagi kita, Pak. Kenapa? Merasa bahwa ini pekerjaan membawa saya ke surga. Pekerjaan yang saya tekuni ini membuat saya ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini rumah sakit yang sering saya sampaikan ya. Yang semuanya serba insan pahalanya menyelesaikan problem umat, orang yang sakit mentalnya, fisiknya, perasaannya, pikirannya, sampean mencoba untuk menawarkan kesembuhan baginya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah yang luar biasa. Tapi sebelum itu kalau sampean salatnya bermasalah, naudzubillah. Sunnah-sunnah Nabi sampean tidak kerjakan sebagai bentuk peribadatan kepada Allah, itu amanah pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang masuk rumah sakit Pak jadi beban. Rumah sakit ini jadi beban bagi kita. Iya, terjebak dengan rutinitas. Ada kejenuhan, ada kebosanan. Tapi kalau sampai pasang niat, subhanallah, di depan saya pahala lagi. Kita punya kejelasan. Inilah amanah fil ibadah. Amanah dalam peribadatan. Subhanallah, ini nggak terasa ya waktu berjalan begitu cepat. Sudah tinggal 10 menit lagi, setengah 5. Saya pikir kalau saya masuk di bab yang kedua panjang lagi, lebih baik kita sambung lagi lah di pertemuan yang akan datang insya Allah. Satu persatu tidak apa-apa. Amanah mungkin kita jadikan 4 pertemuan atau kita lihat sajalah kita, atau 2 pertemuan atau bagaimana, nanti saya lihat suasananya. Tapi yang jelas sebelum kemana-mana, tolong ini misi utama kita. Saya berharap Pak Dokter, Bu Dokter, semua jajaran direksi yang ada di sini, ya baik di Cipta Nirmala atau di rumah sakit Semen Gresik itu sendiri, ayo niatkan bahwa ini semua adalah amanah peribadatan kita kepada Allah. Ini semua sangat berbanding lurus dengan ibadah mahdhah kita. Salat, puasa, zakat, haji. Kalau zakat haji belum selesai, tidak apa-apa, minimal salat dan puasa, terus imbangi dengan yang sunnah-sunnah. Coba rasakan nanti jamaah sekalian. Insya Allah amanah-amanah yang ada di kantor jadi ringan bagi kita. Karena merasa ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kita bisa jadi sukses kalau sampai sukses hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dengan Allah Ta'ala kita ada bermasalah, maka pekerjaan kita juga pasti banyak masalah. Itu kaidah bagi kita. Dan itulah amanah yang ingin saya sampaikan di poin pertama, amanah fil ibadah. Amanah dalam peribadatan. Mudah-mudahan semua amal-amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah-ibadah kita ini baik yang wajib, yang sunnah, termasuk juga yang mubah, yang betul-betul bentuk-bentuk peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, amanah kita. Jadi kapanpun nanti kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya enggak usah takut, enggak usah risau. Karena kita meninggal dalam suasana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semuanya nanti kita mengakhiri dunia ini dengan husnul khatimah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Saya buka dialog, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.